Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 16 September 2025, di mana kita memperingati Santo Cornelius dan Santo Cyprianus, Paus dan Uskup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya martir pahlawan suci, jejak Kristus kau ikuti. Musuh sudah kau kalahkan, kini engkau dimuliakan. Semoga doamu yang sakti menghapuskan dosa kami, menyingkirkan kejahatan yang merusak kesatuan. Terlepas sudah tubuhmu dari ikatan belenggu, lepaskan belenggu kami agar dapat hidup suci. Dipujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi selalu tak kunjung henti. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Gembala kami, Engkau telah memberi umat-Mu pemimpin setia dan martir perkasa, yaitu Santo Cornelius dan Cyprianus. Semoga berkat doa mereka kami tetap teguh kuat dalam iman dan ulet dalam memajukan kesatuan di dalam gereja. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita memperingati Santo Cornelius, Paus, dan Santo Cyprianus, Uskup. Mereka hidup sekitar tahun 200. Di mana saat itu ada seorang bernama Kaisar Decius yang mempunyai moto, "Raja adalah Tuhan." Jadi semena-mena, semaunya. Juga ada orang-orang yang tentu takut kepada raja ini, lalu meninggalkan imannya kepada Kristus, namun kemudian bertobat kembali. Nah, bagaimana situasi ini? Dijawab baik oleh Paus Cornelius maupun Uskup Cyprianus. Ada pada zaman itu pastor bernama Novatianus yang menolak orang-orang yang sudah murtad kembali ke gereja. Kan dia katakan itu mempermainkan iman. Tapi Cyprianus dan Cornelius mengatakan bahwa umat ini tidak sekolah, tidak paham tentang iman, maka mereka bisa diombang-ambingkan. Maka ketika mereka kembali dengan risiko dibunuh oleh Kaisar atau Raja Decius,
maka mereka harus diterima. Akhirnya diadakanlah konsili di Kartago dan membuat Novatianus disebut bid'ah. Kenapa? Kok dia ikut-ikut mengadili orang? Ya. Dan lama-lama pengaruhnya menghilang. Namun, dua orang yang berkuasa tadi dalam gereja, bukan berkuasa dalam arti dunia, baik Cyprianus maupun Cornelius kompak ingin mewartakan Injil dalam cinta kasih. Tentu sebagai paus waktu itu, Cornelius dipilih, tetapi tentu di bawah ancaman kaisar. Namun kemudian dia yakin dan percaya, yang penting aku melayani Kristus, apapun yang terjadi aku terima. Maka para uskup acungkan jempol kepada Cornelius ini. Karena bisa saja dalam beberapa waktu dia akan dipenggal kepalanya. Dan memang dia kemudian dihukum, ya, dan meninggal pada waktu itu. Tetapi perjuangannya itu yang harus kita perhatikan. Sama seperti perjuangan dalam Injil pada hari ini, seorang ibu yang anak tunggalnya meninggal. Dia dengan sedih dan mohon kepada Yesus untuk anak itu dihidupkan kembali. Sama seperti Cyprianus dan Cornelius, mohon dengan sangat agar iman-iman yang dibunuh tadi tumbuh kembali dalam gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Nah, rupa-rupanya doa mereka dikabulkan. Sama seperti doa seorang ibu yang minta kepada Yesus di kota Nain itu. Minta dengan penuh, ya, harapan. Dan harapan yang diminta itu tidak mengecewakan, sama seperti tema dari Jubileum 2025. Peziarah harapan yang tidak mengecewakan. Dan semua ini merupakan alur dari kehidupan dan proses jatuh bangun iman kita. Pada tahun 200-an, Cornelius dan Cyprianus bertugas. Dan sesudah itu kita yang pada hari ini berjuang untuk mempertahankan iman kita dengan segala macam cara yang baik dan positif. Dalam cinta kasih, harapan, dan iman. Semoga semangat Santo Cornelius dan Santo Cyprianus tetap memberi kepada kita kekuatan percaya. Dengan pengorbanan dan pelayanan yang mungkin akan ditertawakan oleh dunia, ternyata nilai-nilai itu amat sangat berharga bagi gereja yang dinaungi oleh Roh Kudus. Santo Cyprianus dan Santo Cornelius, doakanlah kami.